Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kelompok, yaitu tentang pengkreditan pajak, masukan dan keluaran. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri Erhadi Kurniawan, teman saya Albania Sofian, Fahrul Razi Kair, dan Hegit Aditya. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang dasar hukum dan mekanisme pengkreditan pajak masukan. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertama nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Jika selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan ternyata lebih besar PPN masukan, maka kelebihan membayar PPN tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau PKP. Bisa juga mengajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM, atau biasa disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu saat melaporkan pajak masuk dan pajak keluaran. Pajak yang pertama itu pajak masukan dalam PPN. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas. Pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Karakteristik pajak masukan. Dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dalam pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Pajak keluaran atau pajak keluaran PPN. Pengertian keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor kena pajak berwujud, dan ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Karakteristik pajak keluaran. PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pajak pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Poin C. Mengkreditkan pajak masukan sebelum ada pajak keluaran. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktor pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam satu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Apabila dalam satu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya, dalam satu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Baiklah, selanjutnya poin D, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang keenam, pemanfaatan BKP atau tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya
tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Yang ke-9, perolehan PKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penghapusan piutang dan pemusnahan BKP. Penghapusan piutang menurut pajak, Pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau dan memenuhi syarat tertentu yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak atau sebagai deductible expenses. Syarat-syarat yang ditetapkan agar biaya kerugian penghapusan piutang tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua yaitu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga yaitu telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Materi selanjutnya yaitu F. Kesalahan pemungutan. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut dapat berupa 1. Pemotongan atau pemungutan PPH yang mengakibatkan PPH yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPH yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang kedua yaitu pemotongan atau pemungutan PPH atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Yang ketiga yaitu pemungutan PPN terhadap bukan PKP yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Atau nomor 4 yaitu pemungutan PPNBM yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Baiklah, selanjutnya materi mengenai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah. PKP di atas dapat menggunakan mekanisme di atas apabila memenuhi syarat mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah untuk setiap 1 tahun buku, atau wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. PKP mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman P sama dengan PM dikali Z. Keterangannya, P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Dan Z adalah presentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Sekian penjelasan materi mengenai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dan penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan.